Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memuja dan menyanjungnya dengan menjalankan perintah dari Allah, lantas menjauhi larangan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai pada kita. Saudara, ada satu fenomena menarik yang insyaallah kita akan angkat pada pembicaraan di kesempatan yang sangat mulia ini. Apa topik yang kami anggap menarik? Hal ini terkait dengan kegiatan seorang petani yang dia itu kesehariannya bekerja di ladang untuk menanam pohon yang menghasilkan buah-buahan, kemudian menanam tanaman yang menghasilkan sayur mayur untuk barangkali diproduksi dan dijual sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Tapi tahukah Anda bahwa kebanyakan dari para petani yang ketika dia melakukan aktivitas bertani, lantas pohon yang dia tanam yang menghasilkan buah tersebut, kemudian tanaman-tanaman yang menghasilkan sayur yang berkualitas, ternyata ada sedikit permasalahan terkait dengan gangguan yang mungkin datangnya dari burung, kemudian datangnya dari manusia, bahkan datang dari binatang-binatang ternak yang barangkali bisa kita bahasakan merusak atau menghilangkan tanaman yang selama ini dia jaga, dia pupuk, kemudian dia rawat. Lalu bagaimana kedudukan para petani yang mereka ikhlas ketika kejadian menimpa diri mereka dengan kondisi yang barangkali mungkin rusak tanamannya, dan mereka ikhlas menghadapi hal tersebut dengan mereka yang barangkali membabi buta, amarahnya muncul dan marah yang tidak terkontrol. Mari kita simak pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang menarik yang akan kita angkat sebagai topik untuk menjadi pencerahan bagi materi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia mengatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana trik yang baik kepada para petani ketika mereka menanam pohon, menanam tanaman, kemudian datang gangguan menghampiri kegiatan tani yang mereka lakukan. Maka di situ dikatakan mamin muslim, ya, tidaklah salah seorang dari kita sebagai seorang muslim yang profesinya sebagai seorang petani, yagrisu gorsan, yang dia itu menanam pepohonan menghasilkan buah-buahan, au yazra'u zar'an, kemudian dia menanam tanaman yang tentunya menghasilkan sayur mayur, ya, fayaqulu minhu tairun, kemudian tiba-tiba datang burung-burung yang barangkali satu demi satu atau berkelompok untuk merusak atau memakan tanaman yang dia tanam tersebut, ya, au insan, atau seorang manusia atau beberapa manusia yang barangkali datang kemudian memakan tanaman yang dia tanam. Kemudian au bahimatun, atau binatang ternak, ya. Ketika seseorang yang disebut sebagai petani ini melihat kondisi demikian, kemudian dia ikhlas menerima takdir yang Allah berikan pada proses pertanian yang dia lakukan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kana lahu bihi shadaqatun, maka keikhlasan yang dia miliki itu akan diberikan hadiah spesial oleh Allah kepada yang bersangkutan dengan dijadikan kehilangan tanaman pohon-pohon yang menghasilkan buah, kemudian tanaman sayur mayur yang mungkin barangkali sebagiannya hilang, itu sebagai sedekah buat dirinya, ya, sebagai sedekah buat dirinya. Ini muttafaqun alaih, disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ya, kategori keikhlasan seorang petani yang tidak pernah mengeluarkan statement kata yang begitu kasar karena luapan emosi disebabkan karena memang capek dalam merawat kemudian memelihara tanaman-tanaman tersebut. Namun karena dia menyadari bahwa semua adalah merupakan takdir Allah, lantas dia ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, tentu Allah akan berikan dia sebagai hadiah khusus dengan kata sedekah untuk dirinya. Dan sedekah ini, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amalan terbaik kita. Akan menjadi amalan terbaik kita. Sekali lagi, akan menjadi amalan terbaik kita yang nantinya dengan sedekah ini insya Allah akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang kemudian emosi, yang kemudian marah terkait dengan permasalahan yang menimpa prosesi daripada pertanian yang mereka kelola, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, maka ini hanya mendatangkan kemalapetakaan bagi diri mereka. Hati tidak tenang, jiwa tidak tenang, kemudian amarah terus menerus keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Timbul penyakit-penyakit yang mengakibatkan mereka tidak lagi bisa melakukan aktivitas disebabkan kelemahan dan keletihan pada tubuh mereka. Olehnya itu, sebagai kesimpulan kepada para petani yang sedang bertani, maka pahamilah konsep hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ini, agar setiap gerakan kerja yang kita lakukan dalam melakukan prosesi atau proses pertanian itu mendatangkan pahala untuk diri kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.